Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Jenderal Medan. Biar jangan apa kali, kita langsung saja apakan apa yang akan kita apakan. Inilah makam keramat Panglima Bocah Pahlawan. Tempat ini berada di areal perumahan Nabila, Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni jalur Patumbak, Marindal 2, kantor Polsek Patumbak, lalu belok kanan terus melewati jembatan Sungai Denai, lalu masuk perumahan Nabila. Sedangkan dari jalur Deli Tua dapat melewati jalur Deli Tua, SMA Negeri 1 Deli Tua, kolam renang Cocop Kamrasa atau CKR, terus turun ke perumahan Nabila, Desa Lantasan Lama. Jika sudah sampai di areal perumahan Nabila, lokasi ini akan mudah ditemukan sebab tempatnya di tengah-tengah perumahan. Ya, ini dia. Lokasinya berada di perbukitan, di tengah-tengah perumahan. Tempatnya merupakan bekas perbukitan yang gagal diratakan pengusaha galian C untuk kepentingan tanah timbun keperluan proyek Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Merawa atau Tamora antara tahun 1985 sampai 1986. Agar dapat sampai di makam ini diperlukan perjuangan keras. Jalannya terjal, tangga menuju atas makam rawan bahaya tanpa pengaman, hanya berupa jalan yang dibentuk secara sederhana. Ya, jalannya ekstrim, menantang adrenalin. Lihatlah, ini kalau tidak hati-hati bisa bahaya, jatuh. Apalagi di musim hujan, jalannya disebutkan jalannya akan sangat licin dan berbahaya. Namun, walau tangga ke puncak makam sulit dilalui, makam ini sering diziarahi, terutama di malam Jumat dan hari Jumat sore. Bermacam motivasi peziarah untuk datang ke makam keramat ini. Ada yang urusan perjodohan, pekerjaan, hingga karir di pekerjaan. Begitu juga asal daerahnya. Hampir dari berbagai penjuru orang berziarah datang silih berganti. Tidak saja dari kalangan umat Islam, tapi juga dari agama lain dan penganut kepercayaan lainnya. Sehingga di lokasi makam terlihat berbagai properti seperti bekas dupa, bekas sesajen, dan lainnya. Beliau ini panglimanya Kerajaan Haru. Beliau inilah panglimanya, dan beliau pun bisa juga dibilang anak murid dari Syekh Said Bahrin yang makamnya di Jalan Putih Hijau. Jadi manfaat kita untuk berziarah ke makam-makam wali, ini orang soleh. Ini dia orang soleh, ini wali Allah. Tanda-tanda kuburan di kuburan wali-wali Allah itu ya berada di atas bukit. Supaya apa? Supaya terlindungi. Ini tanda-tanda kuburan wali. Jadi maksud kita berziarah pada kuburan keramat ataupun kuburan wali ini, satu, jangan meminta-minta yang enggak, karena ini orang suci. Bukan orang-orang dukun-dukun santet, dukun apa yang bisa seenak kita mengapain dupa, sesajen, apa segala macam. Tujuan kita ziarah di sini meminta barokah. Karena kata kita punya ulama Al-Habib Idrus Al-Idrus, beliau mengucapkan jika kita lagi galau, kesulitan, ekonomi, lagi sempit, lagi putus asa, maka berziarahlah kita ke makam-makam para wali dan bertawasulah kepada beliau.
Makam ini tergolong panjang, diperkirakan mencapai 7 meter. Memiliki batu nisan dengan tulisan Tuanku Panglima Gocah Pahlawan 1632 sampai 1669. Makam nampak telah dikeramik dan dikelambui dengan kain warna hijau perpaduan warna kuning khas Melayu. Karena angin di perbukitan ini cukup kencang, maka kain kelambu makam ini sering berkibar dan menimbulkan suara khas. Di malam hari, saat keheningan sunyi sepi, ini menimbulkan suasana seram bagi para peziarah. Bahkan suasana ini dianggap sangat kental dengan suasana mistik seram. Saat ini di sisi makam ada spanduk dengan tulisan begini. Berita makam keramat ini pernah viral di tahun 1986. Konon saat alat berat akan meratakan perbukitan ini, terjadi peristiwa menegangkan. Alat-alat berat tiba-tiba tidak berfungsi maksimal hingga akhirnya orang pintar didatangkan ke lokasi proyek. Atas saran orang-orang pintar, maka perbukitan ini tidak jadi diratakan. Apalagi diketahui ternyata di atasnya ada kuburan keramat yang tidak terawat, yang belakangan diketahui sebagai makam Panglima Gocah Pahlawan. Siapa sesungguhnya Panglima Gocah Pahlawan yang diyakini sangat keramat di tempat ini? Dikutip dari berbagai sumber di pencarian Google, antara lain disebutkan bahwa Panglima Gocah Pahlawan adalah panglima perang dari Kerajaan Aceh. Panglima diutus ke Sumatera Timur atau Tanah Deli di tahun 1620 Masehi untuk menaklukkan Kerajaan Haru atau Kerajaan Aru yang saat itu ada di wilayah Deli Tua. Saat itu konon di sekitar Tanah Deli juga sudah ada 4 raja yang telah masuk Islam dan sangat mengagumi cara-cara Panglima Gocah Pahlawan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Belakangan disebutkan 4 raja tersebut sepakat mengangkat Panglima Gocah Pahlawan sebagai raja, yang selanjutnya kerajaan baru tersebut dikenal sebagai Kerajaan Deli atau Kesultanan Deli. Maka dari informasi ini, setidaknya patut diyakini bahwa Panglima Gocah Pahlawan adalah raja pertama Kesultanan Deli. Dia disebut-sebut berkuasa antara tahun 1632 sampai 1669 Masehi. Jadi dengan demikian, banyak orang yakin dan percaya bahwa makam ini adalah makam Panglima Gocah Pahlawan atau raja pertama Kesultanan Deli. Entah betul, entah tidak. Makam keramat Panglima Gocah Pahlawan lokasinya tidak jauh dari makam Kubah Terbang yang juga berlokasi di perbukitan ini. Jaraknya hanya sekitar 1 km jika ditarik garis lurus. Namun karena sekitar makam Panglima Gocah Pahlawan sudah habis dikorek untuk tanah timbun, maka makam keramat ini terkesan terpencil dan mencolok di tengah perumahan. Sejumlah pihak menyarankan kiranya kawasan makam keramat Panglima Gocah Pahlawan ini dijadikan sebagai kawasan wisata religi atau wisata desa. Dengan demikian dapat dikelola dan dibenahi dengan baik, antara lain menyediakan taman yang nyaman,
dan tangga yang aman menuju makam. Tidak lagi seperti sekarang, jalannya terjal, ekstrim, dan berbahaya bagi peziarah. Dari makam keramat Panglima Gocah Pahlawan di Desa Lantasan Lama Patumbak, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jenderal Medan melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa.